Pemirsa OJK mengungkapkan penyaluran pembiayaan pinjol mencapai 59,38 triliun rupiah per November 2023 atau tumbuh 18,05% secara year on year. Pesatnya pertumbuhan pembiayaan pinjol dinilai tak terlepas dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pembiayaan selain perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pembiayaan melalui fintech P2P lending atau pinjol masih tumbuh pesat hingga November 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman, mengatakan outstanding pembiayaan pinjol mencapai 59,38 triliun rupiah pada November 2023. Posisi outstanding pembiayaan pinjol tersebut tumbuh 18,05% secara tahunan, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,66%. Pada fintech peer-to-peer lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan di November 2023 terus melanjutkan peningkatan menjadi 18,05% year on year. Di Oktober 2023, 17,66% year on year. Dengan nominal sebesar 59,38 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau yang kita kenal dengan TWP 90 dalam kondisi terjaga di posisi 2,81%. Di Oktober 2023, 2,89%. Masih tumbuh pesatnya penyaluran pembiayaan pinjol tidak terlepas dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pembiayaan selain perbankan. Dengan melihat tingginya kebutuhan tersebut, OJK memastikan terus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam praktik ilegal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini akan kita coba ulik terkait dengan pertumbuhan dari penyaluran pembiayaan ataupun pinjaman dari perusahaan P2P lending ataupun pinjol. Di mana pemirsa masih tumbuh pesatnya penyaluran pembiayaan pinjol yang diungkapkan oleh OJK bahkan hampir mencapai 60 triliun rupiah. Ini tidak terlepas dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pembiayaan selain perbankan. Dan dengan melihat tingginya kebutuhan tersebut, OJK memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam praktik ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi melaporkan di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjol ilegal. Dan sejak Januari 2023 lalu sampai dengan akhir tahun kemarin, Satgas telah menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.248 pinjol ilegal. Sementara itu di tengah masifnya penyaluran pinjaman online, ini ternyata OJK menyampaikan masih terdapat 20 penyelenggara fintech P2P lending atau pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas modal minimum 2,5 miliar rupiah. Untuk itu OJK telah menerbitkan sanksi administratif dan mendorong penyelenggara pinjol mengambil langkah-langkah konkret untuk pemenuhan ekuitas minimum 2,5 miliar dolar tersebut. 2,5 miliar rupiah maksud kami. Dan ini juga menjadi sisi yang tentunya cenderung tidak searah antara penyaluran pinjaman yang begitu deras ataupun begitu masif, tapi ternyata masih ada 20 perusahaan P2P lending yang bahkan belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum 2,5 miliar rupiah. Dan di sisi lain pemirsa, sejumlah perusahaan pinjol juga tercatat belum menurunkan bunga pinjaman sebagaimana yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seberapa banyakkah perusahaan pinjol yang belum menerapkan aturan tersebut? Berikut kita simak informasinya. Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 13 penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjol yang masih menerapkan bunga di atas batas maksimum yang telah ditentukan. Sebagai informasi, OJK resmi memberlakukan batasan maksimum manfaat ekonomi atau bunga industri pinjol mulai 1 Januari 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman mengatakan pihaknya tengah melakukan klarifikasi kepada 13 penyelenggara pinjol yang masih memberlakukan bunga di atas ketentuan. Dan berdasarkan monitoring kami, terdapat 13 penyelenggara P2P lending
yang pada periode 1 sampai 4 Januari 2024 masih melampaui batas maksimum yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, kami sekarang sedang melakukan klarifikasi kepada 13 penyelenggara tersebut, dan kemudian jika terbukti memang terjadi pelanggaran, akan kami kenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai informasi, batasan bunga maksimum pinjol dilakukan secara bertahap, di mana di 1 Januari 2024, bunga pinjaman konsumtif turun menjadi 0,3% per hari. Kemudian di 1 Januari 2025 menjadi 0,2% dan 0,1% di Januari 2026. Sementara itu untuk bunga sektor produktif dipangkas menjadi 0,1% mulai 1 Januari 2024 dan berikutnya diturunkan lagi menjadi 0,067% per hari pada 1 Januari 2026. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, terkait dengan banyaknya sejumlah perusahaan pinjol yang belum menerapkan aturan batas maksimum bunga sesuai dengan aturan OJK, ini tentunya dapat kita lihat bahwa memang bunga dari pinjaman online masih cukup tinggi, apalagi jika kita bandingkan dengan perbankan begitu ya, yang memang sudah cukup terlihat bagaimana kemudian tingginya dari bunga pinjaman ataupun pembiayaan. Sehingga ini ternyata ada 13 penyelenggara fintech P2P lending ataupun perusahaan pinjol yang memang sampai dengan saat ini masih menerapkan bunga di atas batas maksimum yang telah ditentukan. Dan sebagai informasi, OJK sebetulnya resmi memberlakukan batasan maksimum manfaat ekonomi atau bunga industri pinjol mulai 1 Januari 2024. Ya, dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 tahun 2023, batasan bunga maksimum pinjol akan dilakukan secara bertahap, di mana di 1 Januari 2024 pinjaman konsumtif turun menjadi 0,3% per hari. Kemudian di 1 Januari 2025 menjadi 0,2% dan 0,1% di Januari 2026. Sementara itu untuk bunga sektor produktif dipangkas menjadi 0,1% mulai 1 Januari 2024. Dan berikutnya diturunkan lagi menjadi 0,067% per hari pada 1 Januari 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lain OJK, Agusman mengatakan pihaknya tengah melakukan klarifikasi kepada 13 penyelenggara pinjol yang masih memberlakukan bunga di atas ketentuan. OJK menyebut batasan bunga yang lebih rendah mempertimbangkan aspek perlindungan pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara. Dan lebih lanjut, OJK memastikan akan terus memantau dan mengevaluasi penetapan penurunan bunga pinjol dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan perkembangan industri pinjol di Indonesia. Ya, pemirsa, masih terkait dengan industri pinjaman online ataupun pinjol, di mana survei Bank Indonesia ternyata menyebut pengeluaran masyarakat untuk membayar utang terpantau semakin meningkat. Seberapa besar peningkatannya, pemirsa? Berikut informasinya untuk Anda. Pos pengeluaran masyarakat untuk membayar cicilan pinjaman atau utang kian meningkat. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh data survei konsumen Bank Indonesia periode Desember 2023. Berdasarkan data survei konsumen, proporsi pendapatan masyarakat yang dipakai untuk membayar cicilan mencapai 10% pada Desember 2023. Ini melanjutkan tren kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya, di mana pada November tercatat sebesar 9,3%. Di sisi lain, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi kian merosot. Tercatat pengeluaran untuk konsumsi terhadap pendapatan masyarakat mencapai 74,3% pada penghujung 2023, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 75,3%. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, sebagian besar tercatat mengalami penurunan konsumsi. Bahkan penurunan konsumsi paling dalam dicatatkan oleh kelompok mampu dengan pengeluaran lebih dari 5 juta rupiah, yakni dari 72,6% pada November menjadi 71,2%. Sementara itu, proporsi tabungan terhadap pendapatan masyarakat tercatat meningkat. Data Bank Indonesia menunjukkan proporsi tabungan masyarakat meningkat menjadi 10% terhadap pendapatan. Dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, kenaikan rasio tabungan dicatatkan hampir seluruh kelompok. Kenaikan paling tinggi ditorehkan kelompok pengeluaran 1 sampai 2 juta rupiah dari 15,8% menjadi 16,7%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, ternyata survei konsumen Bank Indonesia tadi ini mengungkapkan bahwa pengeluaran masyarakat terutama untuk membayar utang ini
cukup mengalami peningkatan. Dan terkait hal ini, pemirsa, Ekonom Core Indonesia Yusuf Randy Manilet menilai semakin meningkatnya alokasi pembayaran utang masyarakat disebabkan oleh kombinasi antara dua hal, yakni tingkat suku bunga acuan yang tinggi dan semakin mudahnya akses layanan pinjaman online. Bukan hanya pinjol, layanan beli sekarang bayar nanti atau pay later juga kian digemari masyarakat. Berbeda dengan perbankan, industri jasa keuangan non-bank ini menawarkan layanan pembiayaan yang jauh lebih mudah persyaratannya. Oleh karena itu, banyak masyarakat memilih layanan pinjol ataupun pay later. Ya, bagi masyarakat secara umum atau secara spesifik generasi muda yang menggunakan fasilitas keuangan pay later dan juga pinjaman online, ini perlu memiliki rencana yang matang terutama dalam cara pelunasan. Pasalnya banyak peminjam yang terlena dan tidak memiliki rencana matang untuk melunasi pinjaman. Padahal saat ini pinjaman yang macet di pay later dan juga pinjol dapat terekam dan mempengaruhi skor kredit seseorang. Untuk itu masyarakat diimbau untuk membatasi belanja yang didasari keinginan dan untuk disiplin menjalankan perencanaan keuangan. Masyarakat juga diminta untuk terlebih dahulu mengecek kekuatan finansial untuk melunasi cicilan pinjaman online ketika jatuh tempo. Dan maraknya kasus gagal bayar pinjaman online dan pay later tentunya menjadi perhatian semua pihak. Namun perlu diingat bahwa konsekuensinya ini dapat berujung pada masalah hukum ketika ada kegagalan pembayaran. Kurangnya edukasi mengenai risiko pengambilan utang juga menjadi faktor utama, di mana banyak nasabah pinjol yang belum memahami apakah utang harus dibayar hanya pokoknya saja atau termasuk bunga, serta biaya-biaya keterlambatan atas pembayarannya. Berbeda dengan pinjaman bank konvensional dalam perjanjian kredit, nasabah pinjol seringkali kurang informasi mengenai besaran bunga yang harus dibayarkan jika terlambat bayar. Dan lebih lanjut, satu-satunya cara untuk menghindari risiko hukum atas gagal bayar pinjol adalah sang peminjam atau masyarakat harus membayar cicilan secara rutin dan juga tentunya sebelum mengambil pinjaman, masyarakat harus mempertimbangkan kondisi keuangan pribadi dan meninjau perjanjian terkait denda atau bunga keterlambatan yang mungkin dikenakan. Jadi memang sebetulnya pinjol ini bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif, namun harus dikembalikan kepada masing-masing dari peminjam itu bahwa ada responsibility di sana dan agar kemudian dana yang sudah dipinjamkan harusnya dikembalikan. Dan lagi-lagi jangan sampai kita juga terlibat dalam praktik pinjol ilegal. Jadi memang harus waspada, harus hati-hati meskipun ini tentunya bisa menjadi kemudahan juga bagi masyarakat.